Shalom, selamat pagi. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM Channel atau Christ Bright Ministry dalam acara WTM, Wisdom in the Morning. Saudaraku, jangan lupa untuk bisa kita kuat sehat menjalani kehidupan ini, kita butuh makanan. Tentu bukan hanya jasmani. Yang paling penting juga adalah yang rohani, yaitu firman Tuhan yang hidup. Maka setiap pagi, setiap hari, wajiblah kita membuka Alkitab sebelum kita beraktivitas. Karena di sini ada makanan rohani, ada petunjuk-petunjuk hidup, supaya kita tidak kebingungan, tidak putus asa, tidak mudah lelah. Firman Tuhan yang hidup ini memiliki kuasa untuk memberikan kekuatan, kesegaran bagi rohani kita, yang berdampak juga untuk kesehatan kita dan untuk keberhasilan apapun yang kita kerjakan. No Bible, no breakfast. Saudaraku, hari ini tanggal 7, maka kita sebaiknya membaca tuntas satu pasal Amsal 7 ini terus menerus. Saya mau membagikan rema kepada saudara dari ayat 7 sampai 23. Kenapa panjang? Karena dia satu urutan, saudaraku. Saya bacakan. Kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama." Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia, seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak-anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Demikianlah firman Tuhan dari Amsal 7. Saudaraku, memang kedursilaan seksual ini sudah menjadi topik besar dan momok dalam kehidupan manusia sejak dari zaman purba. Tuhan memberikan suatu petunjuk bagaimana menjadikan seksual sesuatu yang kudus. Oleh karena itu saudaraku, jika itu dilakukan dengan benar, itu adalah berkat Tuhan untuk menjadi prokreasi bagi manusia untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi, generasi demi generasi di dunia ini. Juga Tuhan menciptakan itu sebagai alat rekreasi bagi manusia.
Namun ada suatu petunjuk dari Tuhan di mana kegiatan seksual ini harus dilakukan sesuai petunjuk Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita lihat dari firman ini, ada seorang wanita muda yang sudah bersuami. Mungkin suaminya sering keluar kota, mungkin dinas, mungkin kerja swasta, atau mungkin di kapal laut, ataupun mungkin di mana saja. Banyak profesi orang yang tidak memungkinkan untuk sekota dengan keluarganya, sehingga istrinya kesepian. Saya tahu jika seseorang hidup di dalam kebenaran, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal yang miring, hal yang kotor, hal yang jahat. Ini buat para wanita yang kebetulan suaminya berkarir jauh dari rumah. Saudara tidak perlu memiliki pikiran negatif, berangus oleh hawa nafsu jika saudara beraktivitas dengan benar. Carilah aktivitas, jangan menghayal, jangan bermalas-malas. Uruslah rumah tanggamu, anak-anakmu. Kalau tidak, melayanilah di rumah Tuhan dengan baik. Baca terus firman, maka engkau tidak akan kesepian. Kamu seperti kurang waktu 24 jam untuk mengerjakan hal-hal yang baik jika hatimu tertuju kepada Tuhan. Demikian juga para anak muda. Banyak sekali orang datang kepada saya, seorang ibu atau ayah yang menangis mengadukan bahwa anaknya telah tergoda dengan wanita pelacur atau wanita nakal. Saya pernah didatangi seorang ayah yang penuh air mata karena anak laki-lakinya yang tadinya polos. Ini benar-benar terjadi saudaraku. Anak yang paling diharapkan dalam rumah tangga yang bisa membantu orang tuanya. Tiba-tiba tertaut hatinya dengan seorang janda yang imannya berseberangan. Dan sejak dia kenal janda ini, dia tidak pernah lagi kembali ke rumah. Sehingga ayah ibunya sibuk mencari ke sana kemari. Dan akhirnya saudaraku, mereka menemukan dia sudah tinggal di rumah seorang janda yang beranak dua. Lalu ayah itu berusaha, tadinya anaknya ini nggak mau. Dengan kasih sayang, dia mencoba membuat anaknya percaya. Dan dibawalah ke rumah saya sebagai hamba Tuhan. Lalu kami doakan, kami urapi, dan kami menemukan ada kuasa kegelapan yang bekerja di dalam diri anak ini. Sehingga dia mudah tergoda, tertipu, terjerembab, terikat. Bahkan seperti kerbau dicocok hidung, dia menuruti kata-kata janda itu. Dia bekerja dan gajinya dikasih kepada janda ini saudaraku. Tidak selamanya anak muda mau main-main dengan yang sudah berumah tangga secara sadar saudaraku. Ada juga karena kuasa kegelapan. Oleh karena itu, hai bapak ibu, jagalah keselamatan anak-anakmu. Biarpun anak yang baik, kita terus perlu berdoa, mengingatkan anak-anak kita agar menjaga langkahnya supaya tidak terjerembab kepada jeratan-jeratan dari wanita-wanita nakal. Tidak terbilang jumlahnya orang-orang yang sudah terjerat yang akhirnya menyesal di kemudian hari. Ada saudaraku, bukan gak boleh, ada janda yang baik, tapi tidak terhitung juga janda yang nakal. Janda cerai yang nakal, yang akhirnya hanya menghancurkan hidup anak laki-laki kita. Saudaraku, waspadalah. Banyak wanita nakal yang penuh rayuan, bahkan membeli laki-laki. Banyak saudaraku. Jika saudara betul-betul takut Tuhan, hindari hal demikian. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Para bapak dan ibu, buatlah keakraban di dalam rumah tangga, sehingga anak-anak kita tidak mencari kesenangan di luar Tuhan. Demikian saudara, rema yang bisa saya bagikan kepada saudara.
Jika saudara terberkati dengan rema ini, silakan saudara klik di YouTube Christ Bride Ministry. Silakan saudara like, subscribe bagi yang belum, komenlah bagi yang mau komen, dan sharelah ke banyak orang, supaya semua orang berhati-hati, tidak tergelincir kepada godaan wanita pelacur atau pembinasa. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.